Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Anwar dari kelas 04 TPLK 005 dengan NIM 241011403101. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman mengenai pembuatan aplikasi rental PlayStation yang dibuat menggunakan aplikasi Java. Pada proyek ini, saya akan menjelaskan file-file apa saja yang dibutuhkan dan fungsi-fungsi pada file tersebut. Pada proyek rental PlayStation ini terdapat tiga file utama, yaitu file from rentalps.java, koneksi.java, dan rentalps.java. Ketiga file tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling terhubung dan bekerja sama agar aplikasi berjalan dengan baik. File yang pertama adalah file from rentalps.java. File ini berfungsi sebagai tampilan atau antarmuka pengguna yang sering disebut GUI atau Graphic User Interface. File ini juga dapat dikatakan bahwa merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan pengguna. File yang kedua adalah file koneksi.java. Sesuai dengan namanya, file ini bertugas menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Tanpa file koneksi.java, aplikasi tidak akan menyimpan, mengambil, mengubah, atau menghapus data yang ada di dalam database. Oleh karena itu, file ini memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan antara aplikasi dan database. File yang ketiga adalah rentalps.java. File ini biasanya berfungsi sebagai file atau main class yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi dibuka. Tugasnya adalah menjalankan program dan memanggil from rentalps agar tampil di layar pengguna. Bisa diibaratkan sebagai pintu masuk aplikasi karena tanpa aplikasi file ini program tidak akan mengetahui bagian mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan dari kelas TPLK 005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek dari kelompok saya. Pada proyek kali ini, kami membuat proyek rental PlayStation berbasis Java GUI memakai Java Swings yang memiliki komponen di dalamnya, yaitu kami memakai ZFrom sebagai from utama, ZLabel untuk menampilkan teks, kemudian ZText file untuk menampilkan hasil output dan input, ZComboBox untuk memilih data, dan ZButton untuk sebagai tombol. Kemudian ada juga ZTable untuk menampilkan data yang diinginkan. Ini adalah hasil dari desain project kami. Ini akan kami coba dijalankan proyeknya. Nah, ini dia hasil dari proyek kami, yaitu rental PlayStation yang di dalamnya ini memiliki dua from, yaitu from input data penyewa dan daftar penyewa. Dalam input data penyewa ini, di dalamnya ini ada beberapa from juga, yaitu ada nama pelanggan, di mana kita harus mengisi nama pelanggannya, nomor PS, kita juga bisa untuk memilih nomor PS yang diinginkan, jenis PS yaitu untuk mengisi tipe PS yang ingin dimainkan, lama sewa yaitu durasi yang ingin dimainkan, harga per jamnya dan juga totalnya. Kemudian ini ada tombol simpan, edit, dan hapus. Akan saya contohkan. Misalnya di sini atas namanya Fikri, nama pelanggannya Fikri, nomor PS-nya ini kita pakai nomor 5 nomor PS-nya, dan jenis PS-nya ini memakai PS nomor 4 ya, nomor PS nomor 4. Nah, ini akan otomatis langsung menampilkan harga per jam dan totalnya. Jadi PS4 harga per jamnya itu 10.000. Coba di sini kita ganti harga per jamnya 2 jam. Nah, ini juga berganti harganya ya. 3 jam ganti juga, 4 jam juga berganti ya. PS4, PS3 juga akan otomatis berganti dari tampilan sesuai dari harga per jam dan jenis PS-nya. Nah, ini ada tombol simpan, kita coba tampil tombol simpan ya. Atas nama Fikri, tombol simpan. Nah, data berhasil disimpan ke database. Nah, jadi hasil dari menginput nama pelanggan ini ya akan otomatis masuk ke dalam daftar penyewa. Nah, ini dia.
Ini nama tadi yang tadi kita input ini masuk ya, atas nama Fikri, mainnya PS5, durasinya 4 jam, maka nominalnya itu harganya 60.000. Nah, data yang kita input yang di sini juga akan langsung masuk ke dalam database-nya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan fitur edit pada aplikasi rental PlayStation. Pertama, kita harus memilih data yang ingin kita rubah. Setelah memilih, kita edit. Misalnya di sini saya ingin mengubah jenis PS dari PS5 ke PS4, dan untuk lama sewanya dari 2 jam ke 4 jam. Setelah merubah, kita klik edit dan klik OK. Di sini data yang kita rubah tadi sudah tersimpan. Selanjutnya, untuk fitur hapus. Yang pertama, kita pilih data yang ingin kita hapus, lalu klik hapus. Data akan berhasil dihapus. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicio Zakwan Bridgesquaira. Saya dari kelas 04 TPLK 005 dengan NIM 2410400-861. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan aplikasi kaset penyewaan PlayStation berbasis GUI, dan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana aplikasi Java dapat terhubung ke database MySQL serta apa fungsi library yang digunakan. Pada proyek yang saya buat, terdapat file koneksi Java yang berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dan database. Seperti ini tampilannya. Saat aplikasi dijalankan dan membutuhkan data, misalnya saat tombol simpan, edit, atau hapus ditekan, aplikasi harus membuat koneksi terlebih dahulu ke database. Nah, proses ini dilakukan menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Di dalam kode terdapat metode. Nah, metode Public Static Connection Get Koneksi. Metode ini digunakan untuk membuat dan mengembalikan koneksi ke database agar dapat dipakai oleh form atau bagian program lainnya. Lalu, di dalam metode tersebut ada beberapa bagian penting. Yang pertama, menentukan alamat database, string URL GDBC, MySQL localhost 3306, penyimpanan. Bagian ini digunakan untuk menentukan lokasi database. GDBC MySQL menunjukkan bahwa Java menggunakan GDBC untuk menghubungkan ke MySQL. Localhost artinya database berada di komputer sendiri. G306 merupakan port standar MySQL, penyimpanan nama database yang akan diakses. Jadi, Java akan mencari database bernama penyimpanan di server MySQL lokal. Penggunaan library. Di project ini juga terdapat library MySQL, JDBC driver. Ini library-nya, guys. Contohnya MySQL connector G-9.7.0.jar. Library ini berfungsi sebagai penghubung antara Java dan MySQL. Tanpa library tersebut, Java tidak mengenali MySQL. Driver tidak bisa dipanggil, koneksi database akan gagal. Nah, jadi library dapat diibaratkan seperti alat bantu atau modul tambahan agar aplikasi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan database. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah, jadi alur koneksi database adalah aplikasi Java lalu ke JDBC, dari driver lalu ke MySQL lalu ke database. Ketika pengguna melakukan aksi pada aplikasi Java, akan menggunakan library JDBC untuk membuka koneksi dan mengakses data di database. Sekian penjelasan saya mengenai library dan koneksi Java. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.